Shalom, selamat pagi. Ya, berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Argapura. Dan sebelum kita mendengarkan renungan untuk menjadi bekal bagi kita di hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini, berkat Tuhan masih menjadi bagian kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat renungan pagi di hari ini. Dan biarlah lewat renungan pagi ini, hati kami dikuatkan, boleh menjadi bekal bagi kami dalam aktivitas kami di hari yang indah ini Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, judul renungan kita hari Senin tanggal 26 Oktober, yaitu kepuasan Yesus pada umatnya. Berbicara mengenai kepuasan, berarti ini berbicara yang namanya hal yang senang. Ya, ada rasa senang, ada rasa bangga, ya kepuasan. Apalagi pagi ini kita melihat kepuasan Yesus kepada kita semua atau kepada umatnya. Ayat inti Amsal 11 ayat 20, dia berbunyi seperti ini. Orang yang bercela, jalannya dikenannya. Ini luar biasa. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita hidup tak bercela, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat pagi ini katakan, orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Atau berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin baca kutipan di dalam buku renungan pagi kita di bagian atas, dikatakan seperti ini. Orang yang tinggal dalam bait suci surga menghakimi dengan adil. Kesenangannya adalah lebih banyak dalam umatnya bergumul dengan pencobaan dalam dunia berdosa daripada dalam rombongan malaikat yang mengelilingi tahtanya. Jadi luar biasa kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang dengan kuasanya, dengan kasihnya. Ya, Yohanes 3:16 katakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, sehingga Yesus datang ke dunia dengan satu misi, yaitu menebus umat-umatnya di dalam dosa. Sehingga dia mati di kayu salib, dia naik ke sorga, dan gereja kita percaya bahwa pada tahun 1844, ya, Yesus berpindah dari bilik suci kepada bilik yang maha suci, menjadi imam yang agung, menjadi hakim yang adil untuk kita umat-umat manusia. Dan kesenangan Yesus menurut catatan renungan pagi di hari ini adalah dia lebih banyak dengan umatnya daripada dengan rombongan-rombongan malaikat yang mengelilingi tahtanya. Jadi luar biasa. Jadi dia mengadili atau menghakimi dengan adil. Sehingga dia mempunyai yang namanya kepuasan untuk umatnya. Sekarang ajakan untuk kita semua, apa balasan kita terhadap Yesus? Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena mari kita lihat lagi bacaan di pagi ini, dikatakan seperti ini. Kristus telah membayar harga yang kekal bagi jiwa-jiwa penduduknya. Jadi dosa kita telah ditebus dengan harga yang mahal, harga yang tak ternilai. Sehingga kita perlu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya katakan perlu menyenangkan hati Tuhan? Karena ketika kita terlalu fokus dengan kesibukan kita, maka seringkali kita akan melupakan Tuhan. Seperti dalam bacaan pagi ini dikatakan seperti ini. Di tengah kegiatan yang sibuk di kota-kota yang besar, di tengah orang banyak yang memenuhi jalan raya dan memenuhi pusat perdagangan, di mana dari pagi hingga petang orang bertindak seolah-olah perdagangan, olahraga, dan pelisir adalah segala sesuatu dalam hidup ini, di mana begitu sedikit orang merenungkan kenyataan-kenyataan yang tak terlihat. Bahkan di sini surga masih tetap mempunyai penjaga-penjaganya dan orang saleh. Ya. Jadi ketika kita terlalu sibuk dengan keadaan dunia saat ini, ya, seperti bacaan yang diilustrasikan pagi ini bahwa di tengah-tengah kota yang sibuk hanya ada sedikit yang merenungkan keajaiban Tuhan yang tak terlihat. Kadang-kadang seringkali umat-umat Tuhan perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan Tuhan itu seringkali tidak terlihat, tetapi nyata untuk umat-umat Tuhan.
Jadi perlu untuk kita lebih mengerti lagi akan Tuhan kita. Jangan kita egois. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan telah menebus kita, bahkan Dia ada di bilik yang maha suci di sorga, di Ka'bah yang ada di sorga, menjadi pengantara bagi kita, menjadi hakim yang adil, menjadi imam besar kita, imam yang agung bagi kita semua. Dan untuk itu bahwa kita umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan pada pagi ini, ya, saya mengajak kita semua dan saya juga, mari untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita, agar kita juga bisa merasakan kepuasan oleh karena kita sudah menyenangkan Tuhan. Dan saya ingin baca kembali di kutipan renungan pagi di hari ini, dikatakan seperti ini. Kita perlu mengerti lebih dari biasanya tugas seorang malaikat yang datang. Ada baiknya memikirkan bahwa dalam semua pekerjaan kita mempunyai kerjasama dan perhatian dari makhluk-makhluk surga. Pasukan terang dan kuasa yang tidak terlihat mengawal orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati dan percaya dan yang menuntut akan janji-janji Allah. Kerubim dan serafim dan malaikat-malaikat yang amat kuat 10.000 kali, 10.000 dan beribu-ribu kali berdiri di sebelah kanannya. Semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita bersyukur bahwa malaikat-malaikat ada atau mengawali atau kita dikawal jika kita menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang saleh. Kita kembali ke ayat inti di pagi ini. Orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi pekabaran dan ajakan yang luar biasa pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita renungkan akan hal yang telah saya sampaikan tadi. Yaitu mari kita hidup dengan Tuhan, karena Dia katakan orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Amsal 11 ayat 20. Demikian renungan pagi kita di hari Senin tanggal 26. Sehingga ketika kita beraktivitas kita ingat firman ini, kita dibekali dengan kuasa dari Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi ini Tuhan ada ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selalu nyata. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi ini ajarkanlah kami selalu untuk mengembalikan pujian syukur kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini yang boleh menguatkan iman kami, yang boleh menyadarkan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun dan apapun keadaan kami. Bapa kami yang di sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian untuk renungan kita pada pagi ini. Sampai jumpa di esok hari dengan kegiatan yang sama. Amin.